Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Para pemirsa Markas Inayah dimanapun berada. Kembali kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan tahsin dan tajwid online yang diselenggarakan oleh Markas Inayah. Pada hari ini hari ke 26 Ramadan ya yang eh, berpuasa lebih cepat dan hari ke-25 Ramadan yang berpuasa sesuai dengan ru'yah hilal di Indonesia. Kami insya Allah akan meneruskan kajian tahsin dan tajwid online ini dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada surah Al-Qalam di ayat ke-8 sampai ayat ke-15. Dan seperti biasa, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, kita akan membagi kajian ini pada dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan tajwid oleh kami terkait ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu surah Al-Qalam ayat 8 sampai ayat 15. Dan sesi kedua adalah pembacaan dari peserta, dan kami akan tahsin bacaannya di ayat-ayat yang akan kita bahas. Baiklah, sebelum kami bahas, kami akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ya, baik. Itu tadi ayat yang akan kita bahas, yaitu ayat 8 sampai ayat 15 dari surah Al-Qalam. Ya. Pada pertemuan berikutnya kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 7. Dan sekarang ayat 8, ya, fala tuti'il mukadzibin. Huruf fa dimulai, dan makhrajnya adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bawah. Fa, fa, fala, lalu disambung langsung dengan huruf lam yang bermad tabi'i. Setelahnya ada alif, mad tabi'i, dua harakat. Fala, ya. Fala tuti'il, ya. Ada di sini huruf ta dan to, ya. Huruf ta makhrajnya adalah sama dengan huruf ta, namun berbeda sifat. Huruf ta dan huruf ta makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta, ta. Dan di sini dia dhammah dan kasrah. Tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti. Baik. Dan huruf ta memiliki sifat isti'la yang dimana tidak dimiliki oleh huruf ta. Tu, ti. Isti'la adalah tebal, ya. Dia memiliki sifat tebal. Ti, ya, walaupun dia kasrah, tebalnya juga harus tetap diperhatikan. Tuti'il, ya, huruf ain, wasatul halq, pertengahan tenggorokan, ya. Tuti'i, dan perhatikan kasrahnya dengan baik, yaitu
kedua ujung bibir dilebarkan. Tuti'i. Dan al-mukadzibin, alnya di sini adalah qamariyah atau izhar qamariyah, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Fala tuti'il mukazzibin. Baik, dan eh, huruf dzal di sini tasydid mukadzibin. Dan huruf tasydid dari huruf dzal ini harus apa, tidak terlalu ditekan. Ya, huruf dzal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Za, li, mukadzi. Jadi jangan terlalu ditekan mukadzi, tapi mukadzi. Di situ ada nafas yang mengalir. Mukadzi. Baik. Mukadzibin. Dan di sini di akhir ayat ada mad arid lisukun. Dan kita baca dengan 4 harokat. Mad arid lisukun bisa dibaca 2, 4, dan 6. Namun di sini kita akan konsisten membacanya dengan 4 harokat. Lanjut. Waddu law tudhinu fayudhinun. Baik. Waddu. Huruf dal di sini adalah makhrajnya sama dengan huruf ta dan ta. Ya, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waddu, waddu. Dan setelahnya ada mad tabi'i 2 harakat saja. Lau tudhinu. Ya, di sini huruf waw yang sukun didahului oleh fathah, dia memiliki sifat lin, yaitu huruf yang dilafazkan dengan lunak dan mudah. Lau, lau tu, lau. Baik. Lalu setelahnya tak tadi sudah ya, huruf dal sukun di sini qalqalah. Ya, qalqalah itu memantul, dan di sini qalqalah sughra, ya, memantul dengan ringan, dengan kecil karena berada di pertengahan bacaan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Dan huruf H di sini makhrajnya adalah aqsal halq atau tenggorokan terjauh, tenggorokan bagian bawah. Hi, ya. Tudhi, tudhinu. Nah, makanya ketika melafalkan H ini terasa getaran di tenggorokan bawah atau dekat dada. Hinu fayudhinun. Ya, apalagi dia harokatnya kasroh. Ya. Harokat kasrah merupakan harokat terlemah, di antara harokat terlemah, dan juga huruf H merupakan sifat yang huruf yang memiliki sifat yang sangat lemah, maka harus diperhatikan dengan baik. Fayudhinun. Dan terakhir adalah akhir ayat mad arid sukun 4 harokat. ولا تطع كل حلاف مهين. طيب. ولا تطع. Ini yang tadi sudah ya. تطع كل حلاف مهين. طيب. Di sini juga ada lam yang bertasydid ya. Huruf lam makhrajnya adalah ujung punggung ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. ولا تطع كل حل حل. Dan jangan ditahan ya, jangan terlalu lama mentasydidkan huruf lam karena dia bukan gunnah dan juga bukan yang lain, dia hanya lam tasydid biasa. Halafim. Nah, di sini ada hukum yang berlaku, yaitu idgham bi gunnah, di mana kasratain atau tanwin pada huruf fa bertemu dengan huruf mim. Yang tadinya tanwin, yang tadinya dibaca nun pada fin, langsung dimasukkan ke huruf mim. Halafim, disertai dengan gunnah atau suara dengung yang memang keluar dari al-khayshum, hidung, yang dimana itu sudah menjadi alamiah ya.
sudah otomatis karena huruf mim memang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Hallafim mahin. Baik, dan terakhir juga ada mata arid lisukun. Dan sekiranya ayat ini disambung lagi, maka akan kena hukum tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Misalnya di sini setelah mahi nin ada hamma, ada huruf ha di sini. Makanya hukumnya ketika kita ketika kita lanjut, ketika kita wasal tanpa waqaf di ayat 10 ini, maka hukumnya ada izhar atau jelas. Tanwinnya dibaca jelas. Namun ketika kita waqaf, maka hanya ada mat arid disukun di situ. Lanjut. Hammazim masya'in binamim. Taib. Hammazin di sini ada mim tasydid ya, di mana mim ketika dia bertasydid maka durasinya dipanjangkan untuk lebih menekankan sifat gunnah yang berada pada huruf mim. Hammazim ya, bahkan mimnya terasa lebih panjang daripada mat yang berada setelahnya, mat tabi'i. Hammazim gitu ya. Dan setelahnya lagi huruf zai yang kasratain atau tanwin ya bertemu dengan huruf mim, lagi-lagi di sini terjadi idgham bi gunnah seperti ayat sebelumnya. Masya, huruf shin yang bertasydid jangan sampai juga ikutan diperlama, diperpanjang durasi tajwidnya. Maka ini clear ya. Huruf shin yang bertasydid di sini hanya tasydid biasa tanpa dipanjang-panjangkan. Hammazim masya. Salah ya. Langsung saja. Hammazim masya. Ya, masya. Dan setelahnya ada mad jaiz. Afwan, mad wajib muttasil. Ya, wajib dipanjangkan lebih dari 2 harakat, entah 4 atau 5. Dan dia muttasil, dia penyebab matnya berada pada satu kata dengan mat itu sendiri. Dan setelahnya ada kasratain lagi, ada tanwin, yang dimana tanwin tersebut bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah iqlab atau yang tadinya nun dibalik atau ditukar menjadi mim karena bertemu dengan huruf ba, yang dimana huruf ba ini yang keluar dari asyafatain, dari kedua bibir ya, mengikuti makhraj huruf mim juga yang keluar dari bibir. Dan di sini hukumnya adalah iqlab. Binamim, dan terakhir ada binamim idgham afan mat arid sukun, panjangnya kita konsisten 4 harokat. Dan sekiranya ini kita tidak baca waqaf namun baca wasal, maka yang terjadi adalah tanwin bertemu dengan huruf mim. Binamimin manna'. Ya, terjadi idgham bi gunnah. Dan kita lanjut lagi ayat 12. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ya, manna'in nun tasdid ya, nun tasdid itu dia tasdidnya ditahan lagi ya, diberi durasi waktu sehingga tasdidnya ini lebih lama daripada tasdid huruf-huruf yang lain, persis dengan huruf mim ya. Huruf nun dan huruf mim ketika dia bertasydid maka dia durasinya agak lama untuk lebih menekankan sifat gunnah yang berada pada kedua huruf tersebut. Dan setelahnya ada nun mad arid afan mad tabi'i atau mad aslih yang panjangnya 2 harokat. Manna'il lil. Nah, di sini ada tanwin yang berada pada huruf ain yang langsung masuk ke huruf lam, namanya idgham bila gunnah ya. Idgham atau memasukkan tanwin ke lam dan tidak disertai dengan gunnah. Langsung aja ya.
Lamnya lam tasydid biasa. Manna'il lil. Baik, dan di sini lil khairi. Di sini sebenarnya ada hukum alif lam. Alif lam al-qamariyah, di mana di sini ada alif yang alifnya tidak terbaca atau tidak tertulis, afwan, dan juga sekaligus tidak terbaca dan bertemu langsung diizharkan huruf lamnya, yaitu lil khairi, ya dibaca izhar atau dibaca jelas. Lil khairi, dan huruf kha makhrajnya adalah wasatul halq, ya afwan, adnal halq, tenggorokan bagian atas. Khairi, dan huruf ya di sini sukun, di mana dia didahului oleh fathah dan dia memiliki sifat lin. Ri di sini ro-nya berharokat kasrah, dia dibaca tarqiq tipis. Mu'tadin athim, ya, mu'tadin mu. Ya, perhatikan huruf mim, dhammahnya sangat sempurna, mu, dan huruf ain juga sukunnya sangat sempurna. Mu', mu'. Jangan mu'ta, tapi mu', ya. Posisi bibir dikembalikan. Mu'tadin. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar. Ya, tanwinnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Lalu lanjut, afim, ayat ujung ayat, yaitu ayat 12 juga. Mad arid lisukun 4 harokat ketika kita waqaf. Namun ketika dia lanjut, misalnya athimin utullin, athimin u. Nah, terus di sini terjadi pertemuan antara tanwin dan huruf ain, di mana tanwinnya dibaca jelas atau izhar. Lanjut. Utullin ba'da dhalika zani. Utullin ba'da dhalika zanim. Baik. Utullin di sini juga ada kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukumnya juga iqlab seperti ayat 11 tadi. Masya'im binamim utullin ba'da. Sama ya. Yang tadinya dibaca tanwin, tapi dibalik ditukar menjadi huruf mim untuk mengikuti makhraj dari huruf ba, yaitu asy-syafatain, kedua bibir. Ba'da dzalika zanim, ya, ba' huruf ainnya dipertegas lagi, di mana huruf ain itu keluar dari wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Utullin ba'da, ya, ba'da dzalika zanim. Baik, huruf zai perhatikan dengan baik. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah dan bibir dirapatkan. Za, za, ya. Dan dia memiliki efek suara sofir, ya, atau suara yang kedengaran berdesis. Za, za. Wajib. Dan terakhir lagi zanim, ada mad arid sukun 4 harokat. Itu kalau kita baca waqaf. Namun ketika kita baca wasal, baca sambung sama ayat setelahnya, bunyinya zanimin ankana. Itu artinya ada tanwin bertemu dengan hamzah, huruf hamzah, dan di situ ada izhar. Hukumnya izhar atau jelas, tanwinnya dibaca jelas. Kita lanjut lagi ayat 14. An kana dha malin wa banin. Baik. An kana nun sukun bertemu dengan huruf kaf, hukumnya adalah ikhfa, samar-samar, yaitu dengan meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf kaf. Anka, yaitu aqsal lisan, tenggorokan, afwan, lisan atau lidah paling belakang, pangkal lidah. Anka, ankana, disertai dengan dengung tentunya. Dengung yang dihasilkan dari sifat yang tinggal dari huruf nun. Lalu lanjut kaf, di sini mad tabi'i 2 harokat saja.
dan juga huruf dzal 2 harokat, dan juga ma 2 harokat, mat tabi'i semuanya malin wa. Di sini juga ada tanwin lin ketemu dengan huruf waw yang dimana hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan tanwin ke huruf waw disertai dengan gunnah. Malin wa, ya ditahan pertama dan juga dikeluarkan suara gunnahnya dari al-khayshum. Malin wa. Nah, jangan sekedar ditahan saja. Jangan sekedar ditahan seperti maliwah. Nah, itu tanpa guna itu. Tapi harus gunanya keluar dari al-khayshum. Maliwah. Baik. Maliwabanin. Selanjutnya, akhir ayat juga ada mata arid sukun. Ketika kita wakaf 4 harokat. Namun ketika wasal, maka yang tadinya mad alif disukun berubah hanya menjadi mad tabi'i. Contoh, dza malin wa banina idza tutla wa banina idza, ya. Jadi hanya 2 harokat saja nina karena dia menjadi mad tabi'i lagi karena diwasal atau dibaca terus, dibaca sambung. Namun ketika dia wakaf, maka terjadi mata arid sukun dibaca bisa 2, 4, 6. Namun di sini kita konsisten membacanya dengan 4 harokat saja. Lanjut ayat paling terakhir dari pertemuan kita kali ini. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. طيب. Idza tutla, di sini ada huruf dzal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Lalu setelahnya ada mat tabi'i 2 harokat saja. Tutla, tutla. Perhatikan dengan baik di sini. Huruf ta, ya, keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas tu, yang tadi yang huruf ta awal dhammah tu, dan huruf ta kedua sukun tut, tut, ya, memiliki memancarkan sifat hams, tut, ya, tutla, ya. Namun sifat hams yang berada pada ta yang pertama yang berharakat dhammah ini, itu hamsnya keluar berbarengan dengan keluarnya suara tu. Adapun tak yang sukun, hamsnya keluar setelah suara kita terhenti. Tut, ya, tut, ya. Jadi beda ya, karena yang satunya berharokat, yang satunya sukun. Tut, la, lalu posisi lidah, posisi bibir kembali ke bentuk semula. Tut, la. Baik, setelahnya ada huruf lam yang panjangnya 2 harokat, mad tabi'i. Alaihi. Nah, dan huruf ya di sini memiliki sifat lin, ya sukun yang didahului oleh fathah. Hi, huruf ha di sini tidak memiliki mat, ya, tidak ada mat silahnya di sini, hanya ha biasa karena mat silahnya tidak ditaruh setelah huruf ha dhamir ini atau ha kinayah ini karena sebelumnya sudah ada ya sukun. Jadi rumusnya, ketika sebelum huruf ha dhamir ini ada ya sukun, maka setelah hak dhamir tidak boleh ada mat silah. Namun ketika sebelum hak ini berharokat hurufnya, maka harus ada mat silah setelahnya. Alaihi ayatuna. Di sini ada mat badal, ya, hamzah yang setelahnya ada alif, maka di sini namanya badal, ya. Yang awalnya adalah a ya tuna, namun hamzah yang kedua ini diganti atau dibadalkan dengan alif a ayatuna, dan semuanya hanya 2 harokat, ya, ayatuna qala. Huruf qala juga di sini 2 harokat mad tabi'i. Asatirul awwalin. Baik. Asatirul, ya, hurufnya di sini tafkhim tebal, dan al awalin di sini alif lam qamariyah. Huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Awalin terakhir adalah mad arid lisukun 4 harokat saja.
Ya, baik. Barakallahu fikum. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait dengan ayat-ayat yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik dan bacaan kita bisa lebih mantap dan sempurna lagi ketika membaca Al-Quran. Baiklah, insya Allah sesi kedua pembacaan dari peserta yang telah bergabung bersama kami di ruang Zoom khususnya. Ya, namun sekali lagi eh, yang boleh membaca adalah para peserta laki-laki saja. Dan sebelum kami persilahkan, silakan persiapkan dirinya bagi peserta laki-laki yang ingin membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas bersama. Sambil mempersiapkan dirinya, kami akan membaca sekali lagi ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ya, baik. Itu tadi kurang lebih ya tajwid dari bacaan bertajwid dari ayat surah Al-Qalam ayat 8 sampai ayat ke-15. Baiklah, para peserta di ruang Zoom dan dimanapun berada, kalau ada yang ingin berpartisipasi silahkan ya. Baiklah, silakan atas nama Azhar dibuka mikrofonnya ya. Sebelum membaca, silakan sebutkan nama lengkap dan tempat domisilinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, asal Bone. Baik. Silakan, Akh As'ad. Mulai, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol. Dari ta'awudz. Afwan, sebelumnya suara saya kedengaran? Sangat kedengaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rudalnya perhatikan la, lu ya, ujung lidah dikeluarkan dikit. Lu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hmm. Fala tuti'il mukazzibin. Huruf ta yang pertama, tu itu tidak tebal ya. Tu. Nah, Ustaz. Jadi jangan ikut tebal tu ti, tapi tu ti, tu ti. فلا تطع المكذبين Silakan ودوا lagi. لو Tabi'inya kita 4 harokat, kurang panjang itu. Lagi. نعم فلا تطع المكذبين Mukalli. Huruf zalnya jangan terlalu ditekan. Mukadzibin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
ولا تطع كل حلاف مهين. Tahan lagi pada idgham bi gunnahnya. حلاف مهين. نعم أستاذ. ولا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم Hmm. مناع للخير معتد أثيم Hmm. عتل بعد ذلك زنيم. Ya, kurang apa? Kurang tegas pada huruf ain ya. Au. Ya, lebih نعم. diperhatikan lagi pada huruf ain di yang keluar dari wasatul halaq tenggorokan bagian tengah. Ru. Ru. أو Utullin أو ba'da. Utullin ba'da. أو أو تل Ru. Jangan au. أو Ru. Langsung memang dia dhamma. Ru. أو Ru. Ru. أو تل Coba a. A. أو Coba A fathah dulu. A Ya. Kasrah, أي dhamma, أو ya. Masih kurang pas ya. Dilatih lagi huruf ainnya. Oke, silakan. أو ت أو أو تل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. Ya, kurang gunnah atau kurang dengung pada maliwa. Ya. نعم. Maliw. Di situ ada suara yang keluar dari eh, apa? Al-khayshum, hidung ya. Coba ulang. أن كان ذا مال وبنين Hmm. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Thayyib. Ko-nya coba ulang dari ko-nya nanti. Huruf qaf itu bukan o ya, qolah, tapi qa. Qa طه tetap dia fathah. طه Ya. أنا Dan ketebalannya itu timbul dari pangkal lidah yang terangkat. Qa, qa. Coba ulang qalah. قال أساطير الأولين. Insyaallah. Barakallahu fikum ya. Bacaan dari Akh Azhar ini sudah lumayan bagus, sudah lewat dari level pertengahan, tinggal bagaimana di-upgrade lagi makharijul hurufnya, lebih dilatih lagi setiap hurufnya terkhusus pada huruf ain ya. نعم أستاذ إن شاء الله. Seperti ain dan juga hukum-hukum tajwid yang lain. Baik, barakallahu fikum. فيك بارك الله أستاذ. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Eh, Baiklah, semoga menjadi pahala amal jariah bagi pembaca dan juga yang bagi mendengarkan dapat pahala menuntut ilmu, apalagi kalau diamalkan, insya Allah pahalanya akan berkali-kali lipat, apalagi kita masih berada pada bulan suci Ramadan. Baiklah, insya Allah kita akan lanjut pada ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Baiklah, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik, ya, eh, dan menjadi pemberat timbangan pahala kami dan juga para peserta sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.